gue. Dia bangga dia sama temen gue. Tapi Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini gue di ngontai. Apa tuh? Ngobrol santai. Ngobrol santai. Aku udah tahu. Jadi di sini gue Kira-kira aja. di sini gue bareng teman-teman SMA gue, SMA IPA. Yang paling ujung nih ada Zulham. Panggilannya Joel. Panggilannya Joel. Joel gak tuh bangga lagi gue Lulus dipanggil. fakultas apa? Oh, progres gue di HI, Mustopo. Lalu yang baju hitam nih ada siapa namanya? Imron. Hai. Masa kaku gitu kali ya? Ron, lu lulusan mana, Ron? Iya, gue lulusan teknik mesin 2015 UB. UB. Udah lulus? Udah lulus dong. Alhamdulillah. Kalau ini Andika, Oke, lulusan minus, jurusan apa? jurusan IT Dari berapa? 2019. Kalau gue, ya udah, gue Taufik. Jadi mungkin di sini karena pakai baju santai-santai kan, mungkin gue ganti baju dulu kali ya. Ya. Ada gini. Buat apaan? Woi, Biar dua. Enggak. Itu musim buat gue. udah nyantai banget nih pakai baju jualan emak gue. Jadi kalau yang mau beli, Di gue seller nih. nah jadi di sini karena ya. Kita bikin. jadi gue lagi sama teman-teman IPA gue. Kayaknya seru nih buat flashback. Seruan kita di IPA. Nah, jadi gue take video. Padahal share di surat YouTube. IPS. Gue gitu ya. Iya memang. Kita kan ya, namanya anak IPA kan Ya, selalu di ya culun-culun gimana sulun. gitu. Pulang belajar. Kecuali gue. Iya. Nih yang gue tahu Ijul nih. Ah. Yang gue tahu dari SMP, Hmm. Ijul tuh orang ya kelihatan lah dari mukanya tuh kan, males, madol, taruhan. Suram. Nah, tapi Jul, kenapa lu bisa memilih IPA, Jul? Sebenarnya sih karena dorongan dari keluarga sih. Soalnya ya mindset orang zaman dari dulu kan kalau masuk IPA kan ke semua jurusan masuk. Kalau IPS kan lu nggak bisa jurus IPA gitu. Jadi gue coba IPA dulu. Kalau mau fail kan gue ke IPS jatuhnya. Daripada IPS ntar gue fail ke APET. Ya gitulah kira-kira gue masuk IPA gara-gara itu sebenarnya sih. Oh, jadi karena kedepannya ya. Karena kedepannya biar lebih pilihannya lebih Fleksibel banyak lah, aja. iya. Pilihannya lebih banyak. Kalau lu Ron, wah Imran nih kelihatan pinter banget nih. Lulusan mana SMP-nya? Stipul. Stipul tuh di mana ya? Dia jadi pasar katanya. Ini kayak tenabang anjing. Emang lu dari dulu masuk IPA, Ron? Kalau gue IPA tuh gara-gara gue keracunan sama omongan abang ipar gue yang sekarang. Jadi katanya kan dia kan orang tua kan ini kerja di server perminyakan, duitnya banyak, jadi gue konsumsi aja gitu masuk perminyakan. Jadi kan perminyakan kan jalan kan harus IPA, ya udah. Oh, jadi Itu masuk aja. orientasinya buat ke duit ya. Buat ke duit, buat ke karir kalau gue. Nah, kalau Dika ini dia kelas 10-nya tuh katanya tuh 10 terpinter. Jadi ada kelas 10 gitu ada Unggulan. 7, 6 ya. Dan Sampai 10 6. Nah, yang paling pintar tuh 10 3. Apa itu? Jadi sebelum masuk pembagiannya kan ada tesnya kan. Dari range 1 sampai 35-an itu masuk ke 10 3. Jadi dia termasuk orang pintar nih. Jelas. Jadi emang kenapa lu mau masuk IPA, Dik? Karena mayoritas waktu itu 10-3 milih IPA. Karena orang pintar ya. Ya. Jadi secara psikologis gue otomatis Bawa ya. Ke bawah. milih IPA. Tapi ada orang tua juga sih, orang tua juga. Terus guanya juga daripada IPS IPA aja dah. daripada IPS berarti IPS tidak lebih dari IPA gitu ya? Nggak boleh gitu. Enggak dong, enggak. Kalau IPS gue sama kayak Ijul. Oh gitu. Ayo ke depannya ya. Sama itu bisa masuk mana aja.
Betul. Iya. Mungkin rata-rata banyak orang juga pilihannya karena gitu kan. Kecuali gue. Siap. Betul. Ya kurang lebih gitu lah. Oh, apa ya? Pas pertama kita masuk IPA ya, kita masuk IPA-nya, kelas IPA-nya ada 2, 11 IPA 1, 11 IPA 2. Kita masuk ke 11 IPA 2. Jadi 11 IPA 2 itu kalau dilihat-lihat laki-lakinya Dominan ya. Dominannya maksudnya dominan yang main futsal. Iya. Iya. Terus ada anak baru juga. Nah nih sahabatnya dia nih, namanya Arif. Namanya Arif. Nampaknya Arif pinter. Arif pinter. Genius. Dia asalnya mana Dumai ya? Dari Dumai. Ya pokoknya darah Riau Iya sana pokoknya lah. iya, dia pindahan. Pokoknya kelas 2 kelas 3 tuh dia sama Dika nih jalannya nih. Betul. Cuma Kurang lebih. Andika ini sering dijajanin. Syaratnya apa 7 gigi? coba dong tunjukin gigi gimana? Wah, nggak bisa tuh, bakal konsumsi publik. Ceritain dulu dong, kenapa tiba-tiba bisa di gigi? Enggak, jadi si Kenapa Arif sih spesial gigi lu? Iya, kenapa Arif Tergila gila sama gigi lu. Kan nggak tiba-tiba. sampai mau bayarin lu? Nah, Apakah Arif punya fetish gigi lu? Iya. jadi si Arif melihat potensi kelucuan. kelucuan dari gigi gue. Dari masa kan tiba-tiba ujuk-ujuk gigi dong giginya. Padahal gigi lucuan gue. Gigi lu apa enggak? Gigi lu mah nggak ada, bukan lucu. Jadi dulu tuh kalau nggak salah, kayak gue lupa, kayak Dari gua gak sih? Yang Bukan. lagi dulu. iya, Kayak gitu kan? iya, jadi dari Ijul nih. Dari Ijul duluan nih, pertama nih, ngasih unjuk Arif. Cuman Ada model-modelan ngeledek kita iya. buat orang-orang yang Model- enggak gimana gitu. Jul? Gimana, Jul? Buat konsumsi publik. Sama dong callback, anjing. Ya pokoknya gitulah. Nah, si Cara Arif kita ceng-cengan sih. iya. Si Arif bilang, Dik coba Dik. Gue coba. Gue mau aja lagi, lu kan masih naif. Iya. Karena masih naif gue coba. Wah, si Arif ketagihan aja udah kayak pakai narkoba. Ya lucu lah ya, lucu Iya, banget. Bagi dia lucu banget. Oh jadi dia ngebujuk le, dik. Iya, Gigi dong gigi. gigi. Apa? Ah. Rasa-rasa. Rasa-rasa tuh kayak Rasa-rasa tuh minuman. pop Iming. pop Pokoknya- ice. Jadi Dika semangat tuh bikin giginya. Pokoknya gue tinggal kasih gigi sama nganter ke depan dikit dapat rasa-rasa. Harga diri gue cuma rasa-rasa gitu. Jadi rasa-rasanya udah seneng ya. Iya. Masya Eh Allah. wajar sih waktu masa SMA kan. Tapi dulu kan gue belum tahu kita main futsal aja. Gue udah ke futsal aja lo. Apaan? Tahu dari mana dominan? Kan Oh enggak, dari dulu kita kelas 10 rata-rata yang suka futsal kan Kelihatan. Oh iya, kelihatan ya. waktu masuk IPA. Oh, iya. Kan biasa anak IPA kan kelihatannya biasa orang-orang yang nerdy ya, yang suka-suka baca buku. Nah, kebetulan di IPA kita yang agak dablek. Iya. Iya, agak dablek yang doyan-doyan. Gue Masya Jul. Yang isinya bukan gue anjing. Oh, yang, Taufik. yang secara akademik penyakitan. Iya. Jadi oh iya gue ceritain gue masuk IPA. Gue masuk IPA itu sebenarnya udah nggak bisa masuk. Nah, Mungkin karena kuotanya kurang. Jadi dilihat tuh nilai yang siapa yang Masih nggak penting, terima. Nah, disuruh remet. Itu kan dari nilai UAS. Nah, nilai UAS itu biologi gue 56. Cuman karena emang gue nggak mau masuk IPA ya. Gue nggak mau masuk IPA karena sorry dipaksa. dipotong, Pik. By the way, gue inget di ulangan salah satu dari kita ada 0. Sampai anjing yang no? Lo anjing. Bener anjing Lo sama bener. gue waktu sama Bu Atik. Lo 0 bangsa. Gue anjir. Bukan gue. Tapi lo pernah dah? Iya. Abis itu waktu remet lo 56. Tapi berapa ya? Lupa, gue kan gue Ini capek mau kan masuk ini kan ini mau masuk masuk IPA. Ini mau masuk enggak, IPA. waktu udah masuk Oh. IPA. Aturan masuk IPA kan pinter. Makin dablek anjing. Jadi pas disuruh remet buat masuk IPA, jadi itu kalau nggak salah Bu Atik suruh dipanggilin tak gue. Nah gue sekelas tuh sama Caur. Jadi Caur tuh teman kelas Caur gue. lah, oke. Caur namanya Caur atau disebut Fahri. Ya, ada panggilan lah, Nah, panggilan jadi lah. yang mau masuk IPA tuh dipanggilin buat remet. Nah karena emang gue masuk IPA-nya terpaksa disuruh orang tua, ya udah gue nggak belajar kan, gue isi asal-asalan aja. Cuman pas dilihat di hasil malah di bawah 56. Habis itu Ya terus Jadi nilai UAS gue 56, Iya. remedial di bawah 56. habis itu Ya udah,
nggak tahu tiba-tiba pas gue lihat hasil IPA juga tetap. Iya. Iya makanya di angkatan kita karena baru tahun pertama yang dibikin dua Iya, jadi tahun sebelumnya tuh IPA-nya cuma satu. makanya rata-rata yang sebelum-sebelumnya masuk IPA berkualitas. Di angkatan kita Dipaksain IPA 2. Berarti gue double dong. Enggak. Enggak, tapi beberapa dari kita emang pinter. Iya. Beberapa teman kita Enggak. masuk ITB lah, ganas. Ada ITB, UI. Iya, cuman yang dablek-dablek. tidak seimbang. Ya sebenarnya mungkin kalau angkatan kita sebenarnya angkatan kita kalau dibikin satu ganas tuh IPA-nya sebenarnya kan? Iya gak sih? Iya, lo gue keluar. Cuman gara-gara dipaksain Iya. malah jadi iya. Jadi enggak inilah setengah-setengah. Anak IPA 2 itu cowoknya berapa sih? 12 sih. 12, 11 yang main futsal. Satu enggak. Satu pahmi enggak? Pahmi ya? Fahmi doang ya? Iya, Fahmi Fahmi. doang enggak? Fahmi doang. Jadi Mike Nu. Aduh, bukan. Nisa. Imu IPA 1. Sama Nisa. Ini Iya. nanti ditonton loh. Jadi pengen nih. Jadi ada Ijul, Imron, Dika, gue, terus Norman, Ucup, Ucup, Pale. Pale, Ari Pinter. Arifin. Arifin nih kiper sama Norman. Terus Mul. Mul, Wih, Pale. anjir. Pale Udah, udah. Oh jadi. Oh jadi. Enggak. Kan. Satu lagi. Udah itu doang kali. Iya. 9 masih 9. Ada 10 kayaknya. Dani. Dani, Dani pinter juga. Pinter emang, sekarang pinter Masya Allah. Usaha Sekarang udah mulu jadi nih. pengusaha. Udah sukses. Dani siapa lagi? Udah Udah. 9. Berarti 11 cowoknya. Iya 11 ya. Satu lagi siapa? Emang iya? Hmm. Kan sebanyak itu dah. 9 Alpi dong. lupa Alpi. Alpi. Ya, jadi ada 10 orang. Tapi kebetulan gara-gara kita dari kelas 1 tuh emang kita suka ngadu antar kelas kan. Nah, Yang main tuh orang-orangnya masuk IPA gabung ke kelas kita. Makanya dari awal masuk kita kebetulan langsung nyambung kan. Sama yang lain tuh langsung nyambung. Nah, Biasa jadi kan kalau iya, sesama anak IPA kan biasa kalau untuk sosialisasi kan lama tuh. Ribet. Tapi kebetulan karena kita banyak yang dari anak dablek dan kebetulan hobinya banyak yang sama dari futsal, Ucup jadi tadi kita nggak langsung disebut. Ucup nyambung. Ya walaupun beberapa ada yang kalau ulangan itu tutup buku. Ya itu anak IPA lah. iya. Dan sebagian Itu. sindikat. Itu IPA Saling Things, selipin IPA barang. Things. IPA Things. Itu yang dulu ulangan nggak mau ngasih tahu jawaban, sekarang udah jadi CEO loh, Mek. Ya. Gak apa-apa lah, jalan masing-masing lah. Ini mau apa nih, bahas tentang nyontek kali? Kagak. Apa? Bahasa Inggris dulu. Oh, Apa anjing? Gue dong sama gitu. Kenapa emang? Lu tau yang inget yang MVP gak lu? gue dapat 2 MVP bangga. Dapat 2 MVP bangga loh. Ini terbaik lu bahasa Inggris 2 ya? Kalau sendiri, gue waktu dapat Oh, kerjaan sendiri. enggak, misalnya gue dapat 2 nih, MVP bilang sama gue, ibu bangga sama kamu gitu. Tapi Nggak. giliran gue dapat 8, dapat 9 dia tahu dari Ano. Gue dapat nilai 9 kebetulan kalau gue duduk tuh sebelah gue orang pintar. Kalau enggak Gue. Ucup, kalau Gue. waktu di kelas 10 Ano. Jadi gue kalau buat nilai aman sebenarnya dapat, tapi kebetulan gara-gara guru gue tuh care, jadi ketika ada yang ngeliat muridnya ini nggak bisa tapi nilainya bagus, dia malah nggak seneng. Ada kebetulan guru kita yang baik kan, Iya, iya. yang care gitu sama muridnya. Bener kan? Semua guru gitu. Enggak lah, ya kita nggak usah munafik lah, banyak guru kan yang penting ngeliat dari nilai kan. Oh iya. Iya, iya. Bu Nurita nonton ini. Halo ibu. Iya, pertama kali masuk kelas kesan lo apaan? Ya udah. Kalau dari gue, Iya. gue kebetulan waktu masuk IPA kan awal pembagian kelas kan Iya, ada di- masuk dinding kan. Eh, Kebetulan waktu gue datang, gue kan kebetulan emang kalau datang kan telat mulu kan, Iya. setengah 7 gue. Ya udah mau bel nih, ah itu gue datang tuh. Waktu gue datang, kebetulan gue sama Topik kan dari SMP kan satu SMP. Waktu gue datang, Topik langsung nyambuk gue, lu sekelas sama gue anjing, kata dia gitu. Jadi waktu gue dari awal, gue udah, lumayan udah ada temen lah gitu. Jadi waktu gue masuk kelas, gue dari awal udah gak kaku, karena udah temen gue. Waktu masuk kelas, kebetulan sebelahnya ada Dani lagi kan, bocah konyol juga. Jadi gue sebaris tuh udah langsung bocah-bocah konyol. Siapa lagi sih kita satu lagi ini awal? Imron Norman Gua anjir. Norman. Lu kan sekelas.
Iya, tapi emang waktu berempat kita berempat, Pi. langsung iya Sama Waktu dia itu sama Norman. Norman berdua kalau gue. Iya, dia berdua sama Norman Dia depan berdua kalau nggak salah. dulu. Kita berempat Iya, di dia belakang kan- bukan. iya Maksain pinter lu Iya. berdua. iya Jadi kebetulan waktu dia sama Norman tipikal yang Iya. ambisi kan. Ambisius orangnya. Iya. Kelihatan Lalu tuh. ada tol-tol juga mana? Waktu udah kuliah berubah lah. kan masuk PTN Yoi. Diksi gue beda, diksi gue beda. Jauh lah sama Ijul. Ya, Sama Dika juga jauh. jauh jauh gue di bawah. ya lu gimana Gue jadi sebenarnya pas sebelum naik ke 11 IPA ya, jadi ini ada rada konyol juga sih. Jadi gue ada diancam gue nggak bisa naik kelas IPA karena Maksud sih? iya Sama? sama satu guru gitu. Oh. Maksud sih gue yang Bukan. bego gini enggak ada ancaman? Bukan diancam ya, gue merasa diri gue terancam nggak masuk IPA karena nilai gue jelek. Nah ya kan, sampai gue bilang sama salah satu temen gue yang punya ambisi masuk IPA juga tapi masuk IPS ternyata. Gue bilang gini sama dia, Inisial? B, Cowok cewek? cewek. Oh. Gue bilang, Yang sekarang kerja Jerman. iya. Oh iya terus. Gue bilang sama dia, kalau misalnya gue masuk IPA gue rela nggak naik kelas, terus gue ngulang buat biar masuk IPA. Ternyata masuk IPA gue. Oh iya udah. Nah, yang nggak seru sih, cuman Nunjukin lah ambisi lo untuk masuk IPA. iya. Tercapai Itu lah. ambisi gue buat nyari duit sebenarnya buat masuk peminatan. Nah, ya kan. Iya. Pas gue masuk IPA, ya gue sama teman gue Norman tuh udah kayak biji kan. oke adik kakak Jadi karena gue udah masih punya teman juga kayak Ijul, ya jadi Jadi gue awal masuk ya enggak? masuk IPA ya biasa-biasa aja gitu loh. Hmm. Udah merasa udah aman, posisi udah Iya, aman. iya. Malah kalau masuk IPS gue bingung masuk IPS sama tapi temen gue orang paling dekat sama dia kadang-kadang. Iya. Sama Nopal temen gue di IPS doang tuh. Nopal. Iya, Nopal teman kita udah jadi wartawan di Raffi. Kompas. Iya. Masya Allah. oke Udah. Kalau gimana, Dik? Doang. Kalau gimana? Lo kan kita nih buat yang mau tahu waktu awal masuk nih Dika teman kita duduk di paling belakang bocok kanan nih kan. paling depan anjir gue Lu bukan belakang dulu. paling depan Oh, lo ya cerita deh coba. iya di pojok belakang ya Iya, yang orang nyamperin gue kok pertama. iya Ya itu lanjut coba. Gue lupa sih. gue juga lupa Terus nggak gue pas pertama kali masuk IPA tuh gue bilang ya ini mah kayak kelas 10 Iya. Oh ya karena banyak Kelas 13-nya ya orang-orang terbaik. pinter. Iya. Iya, iya. Lu kayak pindahan kan? iya jadi gue kayak merasa ya sama aja kelasnya nih Oh iya ada Ucup, Iya, Pale, iya. Fahmi. ceweknya 10 Ceweknya? semua anjir Iya, yang di belakang sama dia kan juga cowok. iya cuman ada tuh satu cewek gue pertama kali gue kenapa gue buka pertanyaan ini karena gue inget banget gue masuk IPA gue lihat ada satu cewek mirip kayak kakak kelas satu OSIS Gue tahu. Siapa? terus ya udah gue bilang wah ini cewek mirip nih gue bilang gitu terus gue bilang lah tuh mau coba Pale nih ntar nih gue dapetin nih cewek gue bilang Oh, jadi cinta lo mana sama dia dulu kan oleh? bukan anjir Terus cewek. Suka doang. Heeh. Oh, suka doang. Suka. Gue bilang gue bakal dapetin nih cewek nih bener nggak dapet Cuman deket doang ya. iya betul. Atau Enggak, kenapa ya abis dari Malang lu bisa tempat bangku, Ya, tempat mungkin duduk? dia mendapat ilham dari Allah Mau Dika Ilham dia. Jadi dia menjauh langsung ya. kenyang aja. langsung menjauh tiba-tiba gitu Tiba-tiba tanpa penjelasan apapun. Oh, dia mulai hijrah semenjak habis dari mana tuh? mungkin Di malah kena setan kali ini. terus ada cerita lucu tuh waktu itu kan pas masih duduk bareng terus pas gue pengen tembak besoknya dia bilang Anjir sampai nembak lu. tadinya terus pas pengen pulang dia bilang ini kan dia dideketin kakak kelas juga tuh ini deket-deketin gue orang gue gak mau pacaran terus dengan refleks gue bilang gue juga gak mau pacaran Itu gara-gara apa? dari Sin? situ iya. Lu dari situ udah gue gengsi lu tinggi. gak pernah mau pacaran sampai sekarang gitu. Jadi untuk perempuan itu kalau nonton tahu lah. Kalau nonton Tahu lah hubungi siapa. Ntar gue bagi linknya. ada Instagramnya di deskripsi. kalau nonton unblock saya Unblock, langsung chat assalamualaikum. nah, Tapi Waalaikumsalam. mungkin masukan buat si cewek nih. Jangan terlalu Ya, tutup kita diri kan, lah. iya kita kan satu temen, lagi juga kita kan nggak ada niatan buat hal-hal negatif, nggak perlu lah sampai di unblock.
Betul. Orang nggak Di blok, nggak di bikin, blok. oh iya, Di blok. sampai di blok, nggak bikin bising-bising amat juga. Kita juga chatnya juga paling nanya kabar. Betul. Ya walaupun agak aneh juga sih orangnya. Ya, tapi jangan sampai di blok juga lah. Kasihan temen gue Kasihan. nih. Curhat lu sama gue tiap hari, anjir dia Temen bilang. gue tulus banget. Minimal nggak di save lah. Minimal ya. Minimal dihapus lah kontaknya lah, jangan di blok kesian. Minimal kan kalau ada kabar kan juga bisa dihubungin. Biar gampang gitu. Karena kita nggak tahu kita bakal putus sama siapa ya kan masa depan. Betul. Siapa tahu Usaha kan? lo anak ini. Nggak tahu jodoh kita siapa, tuh kan. Kesempatan lah. Terus Tapi by the way lo masih ada niatan ke dia? Enggak. mungkin. Kalau ada kenapa tidak? Oh kalau dia ngasih kesempatan lo masih mau sama dia? Mungkin. Ya udah, cepet-cepet nonton deh. Nanti lo kira-kira share ke orangnya gak? Atau orang terdekatnya gitu? Ini vlog anak IPA tonton gitu. Taruh aja di grup. Oh dari di grup. Oke siap. Udah. Hal paling konyol waktu di kelas IPA lo apaan? Gue. Ah, Jadi dan gue dari awal gue udah bilang gue jujur nih gue terpaksa masuk IPA karena orang tua kan. Nah terus tapi sampai sekarang lo udah masa nyaman di IPA kan? Maksudnya jurusan lo kan dokter nih. Lo udah nikmatin kan? udah lagi- nikmatin banget. Udah nggak tertekan lagi. Justru keterpaksaan itu yang membuat gue malah Jadi nyaman. nyaman, jadi nyesuain. Iya siap. Oh berarti kalau ada orang bilang Lanjut banget. jurusan tuh ikutin kemauan sendiri belum tentu berlaku. Belum juga. tentu. Karena Karena mungkin kalau dijalanin dulu ntar lama-lama bisa bener jadi. banget. Mata pelajaran sebut saja kimia. Ya, Lucu ini banget sih. saudara ini jadi Saksi hidup. jadi salah satu guru kimia ini kan suka tiba-tiba manggil nama lewat absen. Nama gue paling bawah, jadi ya Gue T, paling bawah. ya maksudnya T kan barisan-barisan bawah. Nah, dipanggil lah Taufik. Dipanggil ke depan. Nah, itu pokoknya itu lagi mata pelajaran baru-baru banget. Tabel periodik. Nah, kebetulan saudara ini dia duduk di depan. Jadi gue taruh tabel periodiknya di depan dia. Terus langsung gurunya ini nuntun kan. Dia tanya nomor atom yang mana? Kan itu jadi ada Buat yang nggak tahu. ada ya jadi tabel periodik itu ada huruf di atas kasih gambarnya. nah jadi ada huruf di atasnya ada angka, di bawahnya ada angka. Jadi kan gue nggak tahu ini nomor, karena anak IPA loh. Itu udah beberapa minggu udah masuk. Nomor atom yang mana? Ya udah gue tunjuk dong, kan ada nomor, gue tunjuk yang atas. Dan Masa itu langsung ya? Iya. Maksud saya ini. Jadi gue udah pilih atas karena dia udah ngegas, langsung gue turunin tadi. Maksud saya ini. Nah, ya udah selesai. Ketawa dong orang-orang gue dimarahin. Udah itu sih. Itu yang paling parah. konyol aja, lucu aja kalau diingat-ingat. Kalau gue Bu Hafiz sama Bu Kokom. Kenapa? Jadi tiap disuruh gambar sama Bovi. Itu gue gambar sawah sama gunung. Tapi ya udah anak IPA kita nggak bisa gambar, wajar lah. Cuma sawah sama gunung sama matahari ya. Sama burung. Sama burung. Sorry Bovi ya. Aduh. Tolol banget emang kalau masa gambar mah tolol banget saya mah. Tapi ternyata pas gue kuliah, pas gue kerja, gue gambar mulu anjing. Gambar kata kasar ya? Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh selalu. Terus yang kedua Bu Kokom, ya Allah Bu Kokom tuh ya, Masya Allah lah. Satu dua ayat yang bisa orang hafal. Berapa jam? Gue 2 minggu ngapain? Dan itu sampai kena kelas ditagih ya anjir. Ditagih sama Bu Kokom. Apalanya Van? Karena di kelas Bu. Buat apaan lagi nilainya Bu? Tagih terus sampai gue lulus ditagih gue. Kalau lu Jul, Jadi pertama-tama gue mungkin dari peringkat dulu kali. Peringkat gue di IPA tuh pertama si abang ganteng Arif yang kita panggil Arif ini. Arif pinter. Dia Arif pinter tuh ranking 1 mulu. Arif pinter tuh ranking 1 mulu. Ini pokoknya urutannya Arif, temen gue Dani, gue. Itu bertiga tuh dia balap-balapan. Tapi Nah, Arif tetap enggak, 1. Iya, yoi. Nah, ntar waktu di semester 2-nya Arif, gue Dani. Tapi untungnya waktu di kelas 3 kan kelas acak lagi kan, dicak lagi. Nah, itu baru udah tuh banyak teman-teman gue yang lumayan lah buat bantu gue naik ke atas.
Kagak ngalahin peringkat lu. Iya gue digeser lah. Iya. Kan gue aturan top 3 tuh. Iya, Jadi top top 5 gue. Ya udah, gue enggak apa-apa rela. Satu lagi cewek. Iya, ada temen gue cewek, parah banget. Kenapa? Terlalu kuat. Susah digoyangin. Anak MP kerudungan. Sakti lah pokoknya. Saktinya gini, dia nanya ke guru kimia. Dia nanya nih satu soal. Bu, kalau ini kayak gimana? Gurunya pengen jawab, dia tidur. GG. Gue ngakak. Oh, gue tahu dia tidur gini mulu. Tapi dia juara MP terus. Mungkin karena kecapean. Iya, bener. Semangat belajarnya tuh tinggi Sangat kali. sakti ya. Tapi karena fisiknya jadi kagak nahan lagi karena saking capeknya MP mungkin. Sakti buset. Besi dragon tuh 2 jari bisa dia. Tapi capean latihan, habis nanya gurunya ngejelasin dia tidur kurang sakti apa. Ya udah, cuman itu ya ngalor aja lah. Ini kalau buat kekonyolan gue. Ya karena gue top 3 kan waktu dulu di kelas 2. Ke bawah tuh sampai pokoknya ini gue sama salah satu guru fisika gue di kelas 2, dari kelas 1 sampai kelas 3 gue sama dia terus. Itu banyak nih kenapa ini. Banyak lah, namanya top 3 mah buat pelajaran Banyak yang lucu ya. banyak yang lucu gue ngerjain tugas tuh jarang banget kalau PR gitu PR nyampe kadang-kadang Bu Norita, lu nggak tahu ya inget apa kagak ya, murid misalnya 3-3 nih, Bu Norita tuh kalau PR biasa dicek dulu, kalau pas 3-3 dicek nih, yang nggak selesai disuruh maju depan, ntar dihukum tuh jalan jongkok apa-apa. Cuman kadang-kadang belum dicek nih, dia ngitung dulu 1, 2, 3 sampai 32 udah langsung nyebut nama gue, Zulham. Tahu aja sebenarnya. Oh, jadi bukunya nggak lengkap. Udah itu pasti lu. Bangsat kan coba. Tuh gitu. 32 Zulham. Ya mau siap. Sampai paha gue tuh kuat banget dulu waktu SMP. Waktu SMA. Gue main futsal tuh gue dulu jarang banget ngerasain pegel di kaki, tapi di napas doang karena latihan gue tiap pagi. Tiap pagi fisika. Fisika. Yes, Zulham, siap. Katanya tugas jangan jongkok. Itu saking parahnya gue, makanya kenapa gue top 3. Sebenarnya sih masalah nilai gue sih rada aman, karena gue kalau buat masalah nilai untuk beberapa pelajaran gue ngerasa gue pede, dan itu kadang-kadang gue emang bisa sendiri, dan kadang-kadang gue duduk sama orang paling pintar di kelas. Siapa itu? Ya, Oh, iya. ya bukan dari teman-teman kita lah. Oh, iya. Dia pintar, tapi walaupun kadang-kadang agak susah sih diminta. Nah gue dari dulu politik gue untuk percontekan agak kuat. Gue kadang-kadang kalau misalnya ini kira-kira bisa gue contekin, gue ke depan. Kalau nggak bisa gue di belakang sama anak-anak yang gembel. Jadi gue sosialisasi contekan ngalir dengan deras di bawah kantu kan. Jadi mereka kalau di kelas tuh distribusi contekan kuat. Jadi gue masalah nilai mah aman. Cuman gue kenapa bisa top 3? Gue jarang banget ngerjain tugas gitu. Oh, gua ada satu yang paling konyol. Kan UN tuh kan yang contekan. Kan Betul. contekan orang pada bayar kan. Ada contekan Pak? Iya, terus. Oh ya, contekan. Iya. Emang kenapa? Contekan semua. Iya, di angkatan kita, Gue enggak. di angkatan kita tuh contekan terakhir kali ini. Iya Biasanya kan, kita 5 setelah- paket. iya, setelah Setelahnya itu kan paketnya 20 banyak, paket, jadi 20. nggak bakal bisa pakai contekan juga. Itu. Terus contekan orang pada bayar ya. Kalau nggak salah pego gitu satu orang. Iya, terus. Pego kan. Nah, hijau nih. Minta duluan nih. Kan lu biasa kan sosialisasi Oh, iya. contekan lu kan Ah. paling pro. Nah, terus. Gue sebagai orang pengikut hijau ya kan, ngikutin Apa dari salah belakang. hijau? Pas gue ngikutin, gue ngeliat kan siapa namanya, koordinator contekan yang gue bilang per kelas, ngeliatinnya mukanya begini. Terus. Ya udah ya, anjir muka kayak gitu. Padahal lu nggak bayar ya? Padahal nggak bayar ya. Terus akhirnya, tapi lo akhirnya lo pakai juga. Pakai juga lah. Ya, Bangga lah. kalau gue contekan, gue nggak pernah beli sih dari SMP. Dari SMP gue kan pakai juga. Ah. Tapi gue nggak pernah beli karena emang dulu kan ya duit sayang juga segitu. Kalau gue SMP gratis. Iya, kalau gue SMP yang jalanin kan. Jadi Oh, rata-rata iya. beli. Cuman karena kebetulan kelas gue solid, jadi walaupun yang nggak beli dibagi gitu. Nah kalau SMA ada teman gue sih, ya si yang pintar itu, dia mau pakai contekan, tapi kalau mau beli contekan kan namanya di daftar tuh. Dia takut kalau daftarnya itu misalnya ada Tersebar. ketahuan, tersebar, dia takut. Jadi dia bilang, Jul gue bayar tapi jangan tulis nama gue gitu. Jadi dia bayarin gue sama bayar diri sendiri. Siapa yang ngomong itu? Oh, jadi lu Pintar. bayar. Gue dibayarin. Siapa yang bayar? Yang pintar itu di kelas kita. Oh, yang pintar. Bukan yang pintar, bukan pintar asli, yang kita panggil si pintar. Oh, ya. Pinter kutip, pinter Ah, kutip. kan gue kan top Kutip 3. kah? Kan gue top Oh. 3, dia top 1-nya. Oh, iya. Bisa top one yang tadi. Coba bisa ke belakang.
Dia bayarin diri dia sama bayarin gue juga. Oh jadi dia kepikiran takut. Takut. Padahal dia top one. Kagak, maksudnya dia sebenarnya dibayar pakai nama gue aja bisa. Tapi kalau dia kagak bayar dirinya, dia takut nanti ditanya, lu kan gak beli kenapa dapet nih gitu. Jadi dia tetap bayar dia, tapi dia minta tolong gue buat bilang jangan tulisin namanya. Kalau nggak salah Itu lu bayar. Dibayarin. dibayarin. Berarti Dan gue ngegunting lagi. Kan nanti buat bayar 2 orang kan. Bayarin dia mau bayarin gue. Nah gue bilang buat gue aja. Jadi itu buat gue. Emang. Terus yang kutip ini yang kutip ini kimianya 100. Emang iya? Kimia Iya 100. 100 aja. 100 kimia Dipanggil kalau nggak salah dah. Dipanggil. Emang iya? Iya. Nggak tahu dapat penghargaan. Malang. Sudah Malang aja. Waktu di bis. Wah iya, yang gue inget pas di Malang tuh, yang pas mau ke Bromo inget gak sih lu? Nah, gitu. Lu sama gue satu rumah ini kan, rumah tinggal kan? Iya, homestay. Iya, Homestay Amar Mul. sama Mul. Jadi saudara Mul ini kan mungkin karena dingin ya kan, masuk angin. Asam lambungnya naik. Nah, karena masuk angin, ya biasa kita tuh kebiasaan kalau kentut adu. Kalau nggak adu, misalnya ada yang tidur, ditangkap kentutnya, ditaruh di hidungnya. Seru Nah, banget itu. kalau Mul nih jatuhnya, orang kenalnya dibekek. soalnya gue digituin sama Ijul sampai batuk-batuk gue. Nah, jadi si Mul ini pas baru sampai di homestay kan, kita main kartu dong di kasur. Nah, mainnya begini dong, mainnya bersila. Pas main begini, kentut lah, pokoknya balas-balasan kentut. Nah, pas Mul kentut, ya udah kan, nyantai nih. Pas dia berdiri, ditepuk-tepuk kasurnya, keluar kentutnya sih. Itu baunya mulia banget. Baunya dari awal kentut buset, padamnya nggak hilang-hilang. Tapi kita keluar. Jadi emang kalau nggak salah konsepnya kan di situ Jatim Park kita mau keluarnya malam kan. Jadi jam 2 kita mau jalan. BNS itu. Ya pokoknya malam kita jalan dari homestay kita kan. Oh iya. Dan itu dingin, dan orang-orang ngomong biar nggak, dari orang pihak sononya biar nggak dingin banget karena kita nggak terbiasa. Dalamnya itu disuruh pakein koran. Nah kita pada bikin tuh dalam koran. Saking baunya kentut Mul, kita pakai di depan tuh, pakai kalender gitu-gitu, udah full body, maksudnya biar hilang dulu kentut ini. Udah mantap banget di baju, masuk ke dalam masih segar baunya. Tahan lama, kalau Stella ya. Udah keluar nih, udah kurang baunya. Ya udah kita mau tidur kan, kita tepuk-tepuk di kasurnya, pek keluar ampasnya, beng. Itu kentut paling legend dalam hidup gue tuh. Parah banget. Mul ya lagi. Sakti banget. Kagak ada matinya loh. Sorry Mul ya. Sorry Mul. Itu gue bercanda aja. Mul kayak nama Mul tuh kita seru banget ya. Mul, gue penasaran kentut lu sekarang dah Mul. Jadi Mul ada kasus juga satu nih yang lucu. Jadi waktu awal kenaikan kelas, pasti kan ada buku baru kan. Nah buku-buku kayak gitu, ada yang dari tawarin sekolah atau nggak kita bisa beli sendiri bebas. Kalau beli dari sekolah, harganya kayak harga-harga Gramet. Ya dulu kita kan nggak punya duit sama sekali lah. Mau minta orang tuh juga sayang, harganya terlalu tinggi, bisa sampai 1 juta kan? Bisa 1 juta sih? Iya. Di zaman itu. Kalau semua. Kalau Iya, itu kalau kali. kita semua. Nah makanya kita mau nyari-nyari buku bekas atau enggak buku-buku yang ya KW. KW, buku KW. Walaupun nggak bagus ya beli buku KW, kalau bisa beli buku fotokopi. Bukan KW, buku bekas. buku bekas lah, biar murah. Nah itu kan biasa referensinya kalau nggak di SMK, Kuitang atau Jatinegara. Kita kan udah ke Kuitang sama Jatinegara. Nggak ada. Ke Kuitang sama SMK tuh udah nggak ada. Kita ke Jatinegara. Kalau SMK gue masih tahu lah jalur-jalur kota. Ini waktu ke Jatinegara di masa itu gue nggak tahu tuh jalannya. Waktu jalan baliknya, temen gue yang tahu jalan, dia jalannya gak kenceng dan keadaan macet. Jadi kita ketinggalan nih, 2 motor lagi ketinggalan. Jadi siapa yang duluan nih? Yang duluan siapa? Ucup. Jadi posisi yang tahu jalan motor sendiri, gue berdua sama Imron, belakangnya lagi si Mul sendiri. Nggak kelihatan, dan ini ada jalur naik ke atas sama lewat bawah. Kalau ke atas tuh yang flyover Casablanca tuh, yang khusus mobil. Khusus mobil. Kita kan di situ nggak tahu tuh, awal-awal banget baru bikin. Awal-awal baru banget jadi tuh Casablanca. Jadi kita nggak tahu, kita asal naik aja. But kok sepi. Langsung ceming. Langsung beng, ada apa ini, mau mundur gak? Gas. Ya udah lanjut, kita jalan dah tuh berdua, 2 motor maksudnya. Jalan set. Bodo amat. Jalan kita ngalor ngidul lah, ketawa-ketawa ngakak kayak.
mobil-mobil lewat ngeliatin karena di situ nggak kayak sekarang. Kalau sekarang orang naik ke atas mah udah biasa aja kan. Di masa itu karena baru jadi orang pada asing ngeliatin, sampai ada mobil yang baik kan katanya dia nggak boleh lewat sini gitu. Dia bilang nggak boleh lewat sini. Pokoknya kasih tahu lah kalau misalkan Cuman ini tuh buat mobil. Buat mobil, dan kebetulan tapi itu udah di tengah-tengah. Mau mundur kan nggak mungkin lah kita mundur naik motor kan. Lawan arah bahaya. Iya bahaya. Mau nggak mau udah sikat aja anjar. Kita ketawa itu sampai ujung di atas tuh titik klimaksnya. Ketawa yang ngakak di jalan. Set. Nyampe di atas kan kelihatan tuh yang di bawah kan. Apaan tuh hijau? Tahu lah seragam hijau kan? Tahu lah seragam Dia pakai helm. Nah itu. Nggak pakai Gila. motor. Nggak pakai motor. Ini kan udah, nah di ujung tuh karet, tapi kita posisi di paling atas loh. Udah kelihatan, set. Udah pelan-pelan, gimana nih? Ah udah minta maaf aja, udah minta maaf. Udah pokoknya udah mikirin rencana gimana cara damai lah. Udah gimana ya? Nah ini polisi dari City Walk. Kan kita arahnya mau ke karet yang lurus ke Tanah Abang kan. Tapi dia dari City Walk nih. Dia nyebrang. Nah posisi di depan kita ada mobil. Dia posisi udah mau mepet kita nih. Dia dari kanan. Dia mepet mobil nyuruh ke kiri biar kita nggak bisa lewat kiri. Mau nggak mau harus kita deketin polisinya, pasti ditangkap dong. Kebetulan posisi gue sama Imron di depannya mall, jadi mall di belakang. Waktu lagi si mobil mau minggir begini nih, si Imron langsung ngebut dapat gitu kan. Nah polisinya dari sini, mobil juga udah berhenti nih. Set, si mall nggak mau kan pelan kan jadinya. Dan si kocaknya dia belum ganti gigi, masih gigi 4 kan. Jadi giginya 4, cuman motornya pelan. Nah, kan nariknya berat banget kan. Set, polisinya udah ini udah mau ketangkap, udah mau dipegang kuncinya. Si mall gas, bam. Sebelum digas. Ini sebenarnya tuh udah tutup jalurnya mul. Oh iya udah benar-benar nggak ada. Udah nggak ada celah. Udah nggak ada celah. Karena Ini motor nih. Ini trotoar, ini mobil. Udah tutup sama mobil. Tutup. Cuma si mobilnya tak kenapa dikasih Ngasih lagi ke kanan, kasih iya, jalan, kasih jalan. kasih sedikit Ke kanan ke bisa. kanan. Mul lurus jalan. Tapi seret-seret minta angin. Kagak sama belum. polisi. Kan Belum. posisi kan mobilnya yang dikekirin polisi, ini polisi kan. Jadi mulnya mau nggak mau harus belok kanan. Tapi si mobil baik, dia ke kananin dikit mobilnya. Jadi Dia mul bisa masih belok ke lolos. kiri. Tapi waktunya udah benar-benar nggak dapat. Kalau gua sama Imron tuh udah Udah tadi. iya udah nggak mungkin kekejar juga lah. Dia mau ngambil motor juga nggak mungkin kan. Dapat nih mul, pasti banget dapat. Udah di pinggir mulnya juga udah mau berhenti, udah lepas gas. Set, udah mau ngambil kunci katanya mul. Set, digas sama mul, ngeng. Pegang behelnya, tarik-tarikan. Wah. Lo ngakak dan ngeliatnya. Cuman posisi di situ kan gue panik. Kasian. Gue sama Imron di Gak ujung ketawa depan gue. udah kayak ayo semangat. Di situ. Kagak ketawa gue. Kagak ketawa pas Hikmat tuh. banget parah. Amul semangat. Mul nih tau gak sih lo kayak berju. Mul nganuin kaki, lu bayangin. Jadi gasnya tuh gas sampai kaki gitu. Lu lihat. Lu bayangin. Bahkan ada polisi pegang. Gini nih. Mul sama- pakai kaki. Lu bayangin. Udah kayak tarik tampang Konyol lah, konyol. Ayo mul, gue ngeliat mul kakinya masih ngangkat-ngangkat selama motor belum mati. Ayo mul, untung tuh motor 2.000. Di belakang motor mul ada tulisan 2.000 tuh. Jadi waktu di saat terdesak dia bisa ganas. Digas saya mul, ngeng. Put, ayo mul. Dilepas sama polisi. Puk. Gue ngeliat karena gue di depan kan posisi kan. Jadi gue ngeliat polisi sama yang mobil geleng-geleng. Wuih, dia bangga dia sama temen gue. Gue juga posisi, wah anjir mu. Waktu udah balik baru kita ngakak kayak. Waduh, the best banget itu. Ayo mul. Ucup salah lu cup kalau misalkan mulu kena tilang, lu terus bagian harus kasih ke mul aja. Oh jadi akhirnya nggak kena tilang. Agak, the best banget itu. Itu udah benar-benar ketangkep. Dan kocaknya mulut juga bukan nurunin gigi dah, biar kenceng kan kalau misalnya gigi satu Panik. nggak bakal iya sih. Panik. Nggak bakal dapet. Maksudnya polisinya juga kalau menahan kan juga berat. Satu kan iya kencang banget. Ini jadi kayak mulnya bawa. Berarti masih 4. Dia Iya. 4. Lu nggak jalan dong. Makanya kan Makanya dia bantu kaki. Jadi makanya gue bilang dia hitungannya lebih kuat daripada polisinya kan. Wah, mul tenaganya emang. motor sampai berhenti di 4. Kenapa polisi kagak narik Cerdas kunci banget. aja? Dia udah mau narik kunci maksudnya. Itu udah pasti ketangkap dik. Jadi polisi juga ini orang udah pasrah pasti gitu. Dia orang udah mau diginin doang. Nah waktu begini kaget kali mulai langsung gitu. Polisi Kental. kayak pas gitu langsung gitu. Iya, dia langsung megang behel. Tarik-tarikan di berdua. Ayo nangmul. Menang. Menang mul. Mul kan gape.
Mul gila mul. Mul kalau nonton harus nongkrong lagi Mul. Oh, kalau gue inget mul Twitternya Jul. Bionya tau gak Jul? Nggak tahu, gua jarang main Twitter. Kenapa? Jadi Twitter tuh nama Twitternya dia Mung, Mas Mung. Mul. Oh, Mung 98. Bionya tau gak lu bionya? Bionya kan orang apa ya, kayak AP-nya, SMP-nya di mana SD. Oh, ini enggak rahasia negara. Penting banget tuh mul. Segitu pentingnya lu mul. 3, 2, 1, close the throat. Ada kopi. Oh, semenjak pulang dari Malang kan kita suka main kartu tuh, di bis main kartu, di Malang main kartu. Apa sebelumnya Lu sih? cerita. Ya nggak tahu deh. Kita mungkin kayak emang habit kita gara-gara main futsal taruhan. Kita mau nambah tuh tempat taruhan mana nih buat nyari duit. Jadi kita bikin Oh, cari media Cari lain media selain lain. futsal, main Nah, kartu. main kartu. Ah, jadi kelas 2 itu suka banget kita main kartu. Jadi ada 2 golongan, kalau kartu yang di depan tuh yang cewek-cewek, kartu yang belakang cowok-cowok yang pakai Duit. penghasilan. jadi buat pekerjaan waktu SMA lah. Pekerjaan. Oke, sip. Nah, terus gimana? Pas mata pelajaran biologi apa ya? Ya pokoknya lagi posisi nggak ada guru kan. Iya, lagi disuruh nyatet, suruh ngeringkas. Nah, kita main kartu di belakang kan. Ada dosen yang piket ya. Dosen. Guru. Dosen. Jadi Guru piket. Guru piket. Masih kuliah. Maaf ya. Guru piket lagi keliling-keliling. Kalau gue main aja. Nggak siap. Guru lagi piket. Kalian keliling, lah kita ada yang ngumpul-ngumpul nih. Dia ngelirik, gua udah main kartu. Digepin gitu. Hey, kartu. Gimana sih? Ya, bener. Betul. jadi gurunya ini, Hey, gurunya kartu. orang Batak, ya kan? Jadi Hey, suaranya khas banget lah. Ngomongnya baku. Baku banget. Gimana? Hey, kartu. Bukan ada emang gitu. Hei, kartu. Sambil nunjuk. Nah, kebetulan ada yang mau banting kartu di situ. Gini. Langsung bingung kan? Kesetun. Diketok Lolita. Ya udah, kena deh kita dipanggil ke Wakepsek. Itu waktu itu masih Buatik ya. Nah, Kepsek, jadi yang Wakepsek. ya betul buatik. Terus yang kena tuh gua. Hijul, Topik dan Ali Pinter Kayak pinter sama Kena di. sama Pale kena. Apa? Oh, Lu kena. Bale. Pale ikut. Coba kalau misalkan Pale nggak merasa ikut, komen di Komen bawah ya, aja. komen. Ais, ya. Sebagai klarifikasi Anda orang suci. dipanggil deh tuh kita ke ruangan. Habis itu pokoknya diomel-omelin, terus disuruh tunjukin buku catatannya mana. Ya udah gitu, tunjukin dong seadanya. Nah, gimana Mas? Kosong semua. Anak anjing ini dia minjem buku siapa? Kayak gue minjem buku ucup dah. Orang paling minta di kelas gue pinjem buku catatan. Oh, pas dipanggil gak langsung pada ke sono ya? Iya, Nyari-nyari waktu lu. dipanggil, kan kita kan ketahuan nih yang main kartu, dibilang yang main kartu nanti ke bawah ketemuin Wakepsek ya sih. Iya, Di iya. Wakepsek. Habis itu waktu kita ke Wakepsek, nyampe bawah, Wakepsek kita bilang, "Mana buku catatan kalian?" Nih kita naik lagi ke atas. Udah di situ kita prepare. Kalau nggak tahu ya kalau lu pada prepare apa enggak, kalau gue langsung prepare. Cup. Where is your book? Anjay. Astagfirullah. Ya udah ke bawah, tapi akhirnya dicek gak sih buku kita? Enggak. Enggak. Tahu lah pokoknya Gua Cuman tahu. cuman sepintas gitu dong. Dicek anjir, orang gue merasa Kita diomelin salah, pokoknya. diomelin. Lu yang kayak baru lu dicek waktu Iya, lu tapi emang gak semua yang dicek. Iya, jadi lu baru gue kena. lu baru dicek. Ini catatan kamu mana gitu kan? Ya, pokoknya gue kenal lah gara-gara inilah. Habis itu trauma main kartu. Tapi Agak. tapi Lanjut gue. tapi Orang lebih kita gak sih? kartu aja. Sekolah kita gara-gara main kartu dong diomelin. Itu lebih gak sih? Apa karena kita waktu lagi pelajaran kita main kartu? Nah, karena lagi pelajaran masalahnya, itu kan jam pelajaran bukan jam. Tapi kalau misalnya istirahat menurut lo kita kena gak? nggak apa-apa. Ngapain juga orang keliling pas istirahat. Karena stigma-nya tuh kartu tuh jelek di Iya, iya, orang benar. tua. Jadi ya kita bisa wajarin sih. Ngomongin itu kan zaman-zaman jahiliyah lah kalau dibilang kan, kita taruhan-taruhan ya. Baru masuk kelas 2. Nah, alhamdulillahnya di IPA ini ada yang bobrok banget ada, tapi yang alim banget ada. Balance. Jadi balance. Nah, tinggal adu nih, mana yang menang, yang bobrok apa yang alim. Yang dominan mana ya? Nah, yang dominan yang mana? Nah, Ternyata ternyata syukurnya ya di akhir-akhir akhirnya semuanya bisa lah diajak ke arah yang lebih baik ya Kayak kan. enggak ya? Kecuali gue. Dani enggak balik-balik amat. Ya enggak Temen gue sekali. Dani tuh terlalu dominan.
Dominannya kuat sekali. Dia nggak ngikut orang ya, dia ngikutin kata hati. Iya. Kalau gue lihat. Dia tuh nggak munafik dia. Gue kalau gue sih sebenarnya emang gue karena dari kecil emang gue ngaji, maksudnya gue emang kalau ada yang mau sholat gitu gue barengan gue ikut emang, cuman nggak menutup kemungkinan gue doyan duniawi juga kan. Jadi pelopor itu juga buat nyari penghasilan di sekolah. Ya terus Nah, jadi pokoknya tiap jam istirahat kan jam 9 sama jam 12 kan. Kalau jam 12 kan sholat zuhur. Kalau jam 9 nih duha dulu gitu ya biasanya. Oke. Nah, cuman karena Gue nggak ikut dah kayak gitu. nggak tahu nih. Nah, jadi Kalau gue ikut kadang-kadang. yang paling pintar Ucup ini kan Masya Allah di agamanya. Iya kan sih? Kalau ini bisa debatin nih. kayak top 3 terpintar di kita agama Islam kuat gak sih? Kuat lah, maksudnya ibadahnya ya. Iya, ibadahnya Cibi, kuat Cibi. banget. Ucup gue. Lu mulu. Cibi enggak, Cibi. Emang di top 3? Top. Lah emang siapa top 3? Kelas 11 kan? Bayangin Ucup gue. Pahmi. Enggak, ini juga bisa debat. Emang Ucup paling pintar gue tanya. Iya kan laki-laki. Iya, posisi dari ranking Pahmi 1. anjing. Ya, Tapi ranking Ucup ranking 1 di. Ya udahlah kalau dibandingin kita, dibanding gue dah top 3 bagian lain. Beda dunia. Dia ke dunia gelap, dunia terang. Teman sebelah bangku gue top 1 asli. Ah. Kalau gue top 3 terbaik. Emang siapa aja tuh? Pahmi, Ucup, oh Pale ya? Pale. Pale. Kan Dinda enggak kan? Kagak. Cibi. Jadi kan kelas 11, kelas 11. Cibi kelas kita anjir. Sama gue sekelas terus, sama kita sekelas terus. Terus gue kelas dari kelas Dinda 10 tuh Cibi. kelas 11 tuh 11 1. Iya, sebelah anjing. Ah, iya. Iya, gua enggak kenal. Oh, Pas iya. kelas 12 baru gua kenal. Oh iya. Orang gue pernah kelas sama dia. Nah, apa yang ngomongin sholat, jadi kan belnya tuh khas banget. Ting 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 ting, ya kan? Nah, jadi Sampai ngitung nggak sih? Iya, sampai kan jam gue Sampai tuh ada bisa tradisi. bisa diatur kan kalau ting, oh gue pastiin jam segini nih pasti bel. Ya udah 5, 4, 3, 2, ting. Bel kan? Ya udah kita langsung lomba tuh ke masjid, lari kan. Nah, kebetulan pas di jalan kan kita larinya lewat lapangan. Nah, ada ketemu Pale. Nah, Pale itu di kelas 12 IPB yang dekat Wakepsek ya. Dia lagi mau jalan ke toilet. Nah, dia lagi jalan gini. Mungkin dia ngeliat kita lari kali. Pas dia ngeliat kita lari, kan dia juga kalau diajak sholat buset kencang banget. Jadi pas dia lihat ke samping ini, dia nggak mau kalah sama kita ke masjidnya. Langsung dia muter balik lari juga itu tanda. Maksudnya. Pale sangat impulsif Anda Pale. Ingat-ingat lucu. Kalau ngomongin sholat yang kita ke masjid nih kan. Nah, di masjid ini tiap Jumat kan pasti sholat Jumat dong. Iya gak sih? Sholat Jumat, jadi sholat Jumat kalau kelas 12 biasa kan PM, lanjut PM. Nah, kebetulan pas sholat Jumat ada salah satu guru nih yang emang kayak kalau sebelum sholat Jumat kan bilang assalamualaikum, ngomong kayak pengantar. Nah, terus yang menjadi imam adalah Ustadz ini. Gue nendang-nendang tuh kayak orang jahat, orang udah salah gue tendangin lagi. Menggala hati. Tapi waktu di sholat Jumat banyak kejadian lucu. Lo pada sampai akhir sholatnya di depan gue ya? Iya kayaknya gue. Gue kadang-kadang sholat di belakang kan sama temen-temen gue yang sama Riko gitu-gitu. Nah di situ kejadiannya lucu. Anak-anak yang kalau sholat emang bangor. Jadi waktu lagi sholat Jumat jadi kayak konser. Kan biasa kan orang sholat Jumat kan walat dolin. Sama mereka semuanya amin. Oh, dipancing. Ngakak gue. Itu di belakang kalau sholat Jumat tuh kejadiannya aneh-aneh. Jadi malah begitu udah kayak konser. Walat dolin semuanya gitu kencang goblok. Amin. Gue ngakak goblok banget gue. Lu seneng lagi lu. Tapi kalau posisi lo di belakang ngakak di Iya. gue karena di belakang nggak ada guru kan. Ini juga SMA kan. Gue lucu aja nih orang udah kayak konser Peter Pan bangsa semuanya. Malah ada yang inget gak sih lo? Itu kita masih main Get Rich. Iya. Iya. Oh, gue pernah tuh. Apa awalnya apa? Ten. Nek maba. Jadi lagi ceramah apa lagi sholat sih? Sholat, anjir. Langsung keluar masa sore net mabel masih gitu. Gue pernah tuh sholat Jumat gue. Lagi sholat lu. Itu lagi bener-bener gila main Getrich kali ya. Eh. Gila gue main apa pakai jempol anjir. Lagi pas lagi sholat gini. Waduh anjir. 3.
percuma lu dua. Ya, karena masih naif. Ya SMA lah. Gue cerita SMA gue kebanyakan sama Nisa sih, susah ya. Oh, lu bisa sekarang. Ayo apa? Ya udahlah, Nisa cepet-cepet nonton deh pokoknya dah. Oke, sekian ngontai ngobrol santai kita pada malam hari ini. Udah pukul jam 3 pagi hari Minggu tanggal 6 September. Mungkin kami minta maaf untuk pihak-pihak yang disebutkan dalam video ini. Video ini dibuat hanya untuk mengenang sebagai Dan mempermalukan juga. mengingat lah, untuk mengingat Ya, bagi- kejadian udah berlalu lah. jadi ya supaya kita nanti pas udah punya anak nonton ini nggak usah nginget-nginget lagi, kita tinggal nonton video ini. Bulat kali. Kalau ada part 2-nya mungkin nanti ya tunggu aja kalau emang ada. Kalau nggak ada ya udah ini mungkin. Atau mungkin nanti narasumbernya ada yang bertambah. Ya udah. Sekian. Ada pesan untuk 10 tahun kemudian? Nggak ada ya? Ya mudah-mudahan buat teman-teman IPA kalau diajakin ngumpul lah. Kita kan juga ketemu setahun sekali. Kalau bisa diluangin lah waktunya gitu. Ya udahlah. Ya sampai bertemu 10 tahun kemudian. Gua akhiri. Gue dihujat. Udah. Dah. Gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.